Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nasional. Perkenalkan, nama saya Ananda Tias Putri, nomor pokok mahasiswa 203516516315 dan partner Saya Siva Azara dengan nomor pokok mahasiswa 203516516305. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan tentang bagaimana bentuk komunikasi efektif yang baik dan benar. Pasti masih banyak di antara teman-teman yang masih susah untuk komunikasi, baik berpendapat ataupun menerima pendapat. Mari kita dengar penjelasan tentang komunikasi efektif dari Kak Tias terlebih dahulu. Baik, Kak Siva. Yang pertama, komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara yang memberi pesan atau yang menerima pesan. Komunikasi dikatakan efektif ketika komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama, sehingga komunikasi efektif adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah hubungan baik, itu bagi si pemberi atau si penerima pesan. Kalau menurut Kak Siva, apa sih komunikasi efektif itu? Menurut Barelson dan Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Oke, dari penjelasan yang kami sampaikan, teman-teman sudah paham kan apa itu komunikasi efektif itu sendiri? Kak Putri tahu nggak ada berapa jenis komunikasi efektif itu? Baik Kak Siva, ada 2 jenis komunikasi Kak, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kak Putri tahu komunikasi verbal dan nonverbal itu apa? Baik Kak Siva, biar aku jelasin ya, apa sih komunikasi verbal dan nonverbal itu? Komunikasi verbal itu sendiri adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu sendiri yang umumnya menggunakan bahasa tubuh Kak. Dengan kenyataannya, Kak, komunikasi verbal memang lebih mudah disampaikan daripada komunikasi nonverbal itu sendiri. Karena komunikasi verbal dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan dengan menggunakan media. Contoh yang dilakukan secara lisan yaitu ketika seseorang sedang berbicara melalui telepon dengan temannya. Dan secara tulisan, contohnya adalah saat proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan media surat, lukisan, gambar, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi nonverbal itu sendiri bisa membantu komunikator lebih memperkuat pesan yang disampaikan, sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, teman-teman sudah tahu kan ada berapa jenis komunikasi efektif dan apa saja contohnya? Iya, tentu dong, Kak. Dan Kak Siva, boleh jelasin lagi nggak sih, di dalam komunikasi itu kan ada komponen yang menyusun, apa aja sih, Kak? Komponen yang terdapat dalam komunikasi yaitu komunikator. Komunikator itu sendiri adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi, bisa itu perorangan ataupun kelompok. Dan komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, bisa juga perorangan ataupun kelompok. Betul sih Kak Siva, selain yang Kak Siva sebut tadi masih ada 3 komponen loh, yang kurang belum Kak Siva ketahui, yaitu pesan atau message, saluran atau media, respon atau feedback. Pesan yaitu berita yang mengandung arti atau inti berita yang disampaikan oleh komunikator, biasanya berupa lambang,
gambar, warna, bahasa, sandi, atau tulisan. Sedangkan saluran atau media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau yang biasa kita sebut dengan alat peraga. Yang terakhir, respon atau feedback, Kak, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, teman-teman udah paham dan tahu kan apa saja komponen komunikasi itu, jangan sampai kurang dan lupa ya. Betul. Lalu, agar komunikasi berjalan secara efektif, kami akan memberi penjelasan materi terakhir, yaitu The Five Inevitable Laws of Effective Communication, atau yang disebut juga 5 hukum komunikasi efektif, dan bisa juga disebut dengan REACH, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan terakhir humble. Hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain yang saya jelaskan yaitu respect, atau yang disebut juga dengan rasa menghormati dan sikap menghargai. Suatu komunikasi yang dibangun dengan sikap respect akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah empati, atau kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Katia sendiri. Baik, Kak. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan penjelasan dari Kak Syifa. Nah, hukum yang ketiga yaitu audible. Artinya dapat didengar dan dimengerti dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Hukum yang keempat yaitu clarity, yang artinya kejelasan pesan agar tidak menimbulkan penafsiran berlain sehingga tidak timbulnya dampak yang tidak diinginkan dalam berkomunikasi. Nah, hukum yang terakhir adalah humble, yang artinya rendah hati, bukan rendah diri, Kak Syifa. Sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan dari si komunikator kepada si komunikan sebagai penerima pesan. Sekian materi tentang komunikasi efektif yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kami. Saya Ananda Tias Putri dan saya Syifa Zahra mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Kartikawati karena telah membimbing kami dalam mata kuliah etika dan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.